Halo semua, kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas latihan soal tes kompetensi akademik matematika SMA atau MA. Jadi harapannya setelah menonton beberapa contoh soal ini, kalian akan lebih paham tentang bentuk-bentuk soal yang akan keluar saat TKA matematika nanti. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Kalian bisa pause dulu video ini, lalu coba kalian kerjakan. Setelah itu, lihat pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Soal 1 ini tentang turunan fungsi aljabar. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 3x kali x plus 5, maka turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x adalah apakah A 6x kuadrat min 14x min 15 atau B 6x kuadrat plus 14x min 15 atau yang C 6x kuadrat plus 14x plus 15 atau yang D 2x kuadrat plus 7x min 15 atau yang E 4x min 3. Kita gunakan aturan dari turunan, aturan dari cara menurunkan sebuah fungsi yang berupa perkalian. Ini misalkan ux kali vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x vx plus ux kali v aksen x. Lalu kita bisa identifikasi ux dan vx-nya. Dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x kali x plus 5, kita dapat memisahkan. Jadi yang sebelah kiri kita misalkan sebagai ux dan yang sebelah kanan kita misalkan sebagai vx. Sehingga ux sama dengan 2x kuadrat min 3x dan vx sama dengan x plus 5. Setelah itu kita cari turunan masing-masing dari ux dan vx-nya. Jadi ux kita turunkan menjadi u aksen x. Ingat cara menurunkan sebuah fungsi. Ini pangkatnya kita kalikan ke depan dengan koefisiennya, lalu pangkatnya kita kurangi 1, sehingga 2x kuadrat kita turunkan menjadi 4x, dan min 3x kita turunkan menjadi min 3. Lalu yang vx sama dengan x plus 5 kita turunkan menjadi v aksen x sama dengan 1. Lalu kita gunakan aturan yang ini. Substitusikan semua bagian ke dalam rumus turunan. Kita gunakan aturan yang ini ya, sehingga u aksen x-nya kita ganti dengan 4x min 3, vx-nya kita ganti dengan x plus 5, ux-nya kita ganti dengan 2x kuadrat min 3x, dan v aksen x-nya kita ganti dengan 1, sehingga kita dapatkan f aksen x sama dengan 4x min 3 kali x plus 5 plus 2x kuadrat min 3x kali 1. Ini bentuknya kita rapikan, kita sederhanakan. Yang di sebelah kiri ini bisa kita kalikan, sehingga kita kali masuk satu persatu. 4x kali x itu 4x kuadrat, 4x kali 5 itu plus 20x, min 3 kali x min 3x, min 3 kali 5 min 15. Sehingga kita dapat 4x kuadrat 20x min 3x plus 17x min 15. Lalu yang sebelah kanan kita kalikan, 2x kuadrat min 3x kali 1 sama dengan 2x kuadrat min 3x. Lalu kita jumlahkan keduanya, sehingga f aksen x sama dengan 4x kuadrat plus 17x min 15 plus 2x kuadrat min 3x. Lalu kita gabungkan suku-suku sejenisnya. Di sini ada 4x kuadrat plus 2x kuadrat plus 17x min 3x min 15. Sehingga hasil akhirnya f aksen x sama dengan 4 tambah 2, sehingga 6x kuadrat, 17 kurangi 3 plus 14x min 15. Sehingga jawabannya adalah yang B, 6x kuadrat plus 14x min 15. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sama seperti soal sebelumnya, kalian bisa pause dulu video ini, lalu coba kalian kerjakan. Soal 2 ini tentang persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 8x plus 6 sama dengan 0,
Maka nilai dari 1/x1 plus 1/x2 adalah apakah A min 4/3 atau B min 3/4 atau C 3/4 atau D 4/3 atau E 3. Kita ingat bahwa dalam persamaan kuadrat kita ada teorema Vieta, ini namanya, kalau kalian masih ingat, ini dipelajari di polinomial, bahwa jumlah akar x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Dan hasil kali akar x1 kali x2 sama dengan C per A. Lalu dari bentuk ini kita identifikasi koefisiennya dulu, mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Dari bentuk ini kita dapatkan A-nya itu adalah 2, jadi A itu adalah koefisien yang pangkat 2, lalu B itu koefisien yang X pangkat 1, jadi B-nya min 8, dan C itu adalah konstantanya, yaitu 6. Lalu kita hitung jumlah dan hasil kali akarnya. Ini ya, sehingga X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min, ingat di sini B-nya kan min 8, sehingga minnya ini dari rumusnya itu ada min, dan B-nya itu min 8. Sehingga ini min 8 per 2. Min kali plus, min kali min ini menjadi plus, sehingga tinggal 8 bagi 2 sama dengan 4. Lalu yang X1 kali X2 sama dengan 6 per 2. Sama dengan 3. Dari bentuk ini, kita di sini dalam soal kita harus menentukan nilai dari 1/x1 ditambah 1/x2. Kita bisa ubah bentuk ini, kita samakan penyebutnya. Untuk mencari nilai 1/x1 tambah 1/x2, kita samakan penyebutnya. Sehingga 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan, kita ganti penyebutnya dengan x1, x2. Sehingga yang x1, x2 dibagi x1, itu x2 dikali 1 sama dengan x2. Lalu yang sebelah kanan x1, x2 dibagi x2 itu x1 dikali 1, x1. Sehingga bentuk ini kita dapat sama dengan x1 plus x2 per x1, x2. Lalu kita substitusikan, x1 tambah x2 itu kita dapat tadi 4, dan x1 kali x2 kita dapat 3. Sehingga jawabannya adalah 4/3, yang D. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kalian bisa pause dulu, lalu coba kalian kerjakan. Soal yang ketiga ini tentang trigonometri. Nilai dari sin 150 derajat kurang cos 300 derajat plus tan 225 derajat adalah apakah A 0 atau B setengah atau C 1 atau D 3/2 atau E 2. Ingat sudut relasi dalam trigonometri. Kita pertama hitung dulu di sini sin 150 derajat. 150 derajat itu berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 ingat sinusnya adalah positif. Jadi sudut relasi di kuadran 2 itu sama dengan sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Sehingga sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ini sama dengan sin 30 derajat, sudut istimewa sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Lalu yang kedua kita hitung cos 300 derajat. 300 derajat itu berada di kuadran 4, di mana nilai kosinus adalah positif. Ingat ya, di kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu sinus yang positif, kuadran 3 itu tangen yang positif, dan kuadran 4 itu kosinus yang positif. Jadi itu adalah tanda positif negatif dari setiap kuadran. Lalu sudut relasinya cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Sehingga cos 300 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga ini sama dengan cos 60 derajat. Sudut istimewa cos 60 derajat sama dengan setengah. Lalu yang terakhir kita hitung nilai tan 225 derajat. 225 derajat berada di kuadran 3, di mana nilai tangen adalah positif. Sudut relasi tan 180 derajat plus alfa
sama dengan tan alfa. Tan 225 derajat sama dengan tan 180 plus 45. Jadi sama dengan tan 45, yaitu sama dengan 1. Sehingga kita sudah dapatkan sin 150 derajat itu setengah, cos 300 derajat setengah, dan tan 225 derajat 1. Sehingga setengah dikurangi setengah ditambah 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah yang C, 1. Di sini kalian harus ingat ya, sudut berelasi ada ingat sudut itu dari X, sehingga kalau di kuadran 1 itu ada sudut istimewa, ada 0, 30, 60, dan 0, 30, 45, 60, dan 90. Lalu yang di kuadran 2 itu berarti 180 derajat min alfa. Kuadran 3 itu 180 derajat plus alfa. Kuadran 4 360 derajat min alfa. Kita lanjut ke soal keempat. Kalian bisa pause dulu lalu coba kalian kerjakan. Soal keempat ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Nilai dari limit x mendekati 3 x kuadrat min 9 per x min 3 adalah apakah A 0 atau B 3 atau C 6 atau D 9 atau E tidak terdefinisi. Di sini kita bisa coba substitusi langsung. Jika kita langsung memasukkan x sama dengan 3 ke dalam fungsi, kita mendapatkan x-nya kita ganti dengan 3 ya, sehingga 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. 3 kuadrat itu 9, 9 kurangi 9 per 3 kurangi 3 sama dengan 0 per 0. Hasil ini adalah bentuk tak tentu yang menandakan kita perlu menggunakan metode lain. Kita bisa gunakan faktorisasi, jadi kita bisa memfaktorkan bagian pembilangnya. Pembilang yang x kuadrat min 9, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Sehingga x kuadrat min 9, kalian ingat ini adalah bentuk dari a kuadrat min b kuadrat. Sehingga bisa kita pecah menjadi a min b kali a plus b. Sehingga x kuadrat min 9 sama dengan x min 3 kali x plus 3. Ini jika kalian kalikan, kalian akan dapat bentuk ini juga. Lalu kita bisa substitusikan hasil faktorisasi ke dalam limit. X kuadrat min 9-nya kita ganti dengan x min 3 kali x plus 3, sehingga bentuknya menjadi limit x mendekati 3, x min 3 kali x plus 3 per x min 3. Dari bentuk ini kita tahu bahwa yang di pembilang dan penyebut itu ada bentuk yang sama. Karena x mendekati 3 tapi tidak sama dengan 3, maka x min 3 tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencoretnya, x min 3 dan x min 3 kita coret, kita dapat bentuknya menjadi limit x mendekati 3 untuk x plus 3. Nah, setelah kita dapat bentuk yang lebih sederhana seperti ini, kita bisa substitusikan nilai x-nya. Sehingga kita substitusi x sama dengan 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah yang C, 6. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Bye.